Kamu udah mulai? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Dava Muhammad Fajri dengan NIM G002500 dari kelompok B7 ataupun SGD 17. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum anatomi blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal. Langsung kita mulai ke laporan yang pertama. Untuk kasus di laporan pertama ada Tok Dalang 65 tahun datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang tok dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan juga artikulasio. Yang pertama kita mulai dari osa. Osanya tuh vertebrae merupakan tulang penyusun kolumna vertebralis atau tulang belakang yang terdiri dari 7 vertebra cervicalis yang bagian atas ini dari C1 hingga C7, lalu ada thoracic vertebrae yang terdiri dari T1 sampai 12, jadi jumlahnya ada 12 dan juga yang terakhir ada lumbar vertebralis. Benar. Yang jumlahnya 5 dari L1 hingga L5. Selanjutnya di bawahnya ada os sacrum yang berjumlah 5 dari S1 hingga S5 dan di bawahnya yang seperti segitiga terbalik ada os coccygeae. Setiap vertebra itu terdiri atas corpus vertebrae, arcus vertebrae, dan juga processus yang terdiri dari spinosus, transversus, dan juga articularis. Yang kedua ada ligamen. Ligamenta itu fungsinya untuk menjaga stabilitas dan juga membatasi gerak tulang belakang. Di sini tuh terdapat ligamen longitudinal anterior dan posterior yang berfungsi untuk menjaga kestabilan kolumna. Lalu ada ligamen flavum yang menghubungkan lamina antar vertebra dan juga ligamen interspinalis dan supraspinalis yang berfungsi menjaga jarak antar processus spinosus. Dan terakhir ada ligamen intertransversaria yang berfungsi menjaga antar processus transversus. Bisa dilihat gambar-gambarnya dari atas ada antara longitudinal ligamen hingga yang paling bawah ada supraspinosus ligamen. Lanjut untuk artikulasio di vertebrae sendiri. Vertebrae juga saling berhubungan melalui artikulasio atau sendi. Terdapat dua jenis utama yaitu artikulasio intervertebralis yang yaitu sendi cartilago antara diskus intervertebralis dan juga corpus vertebrae. Yang kedua ada artikulasio zygapophysialis yaitu sendi sinovial antara processus articularis superior dan inferior dan gabungan keduanya memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, lateral fleksi hingga rotasi ringan pada tulang belakang. Lanjut untuk laporan yang kedua. Laporan kedua ada kasus seorang anak bernama Dudung 9 tahun datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Dia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan di plexus brachialis. Rangkaian dan susunan plexus brachialis. Untuk rangkaiannya sendiri itu terdiri dari roots, cores, dan juga terminal branch. Selanjutnya untuk roots itu ada ventral rami dari C5 hingga T1 yang paling kanan di bagian gambar ini. Selanjutnya ada trunks yang terdiri dari superior, middle dan medial middle dan juga inferior, medial dan inferior. Trunks sendiri itu untuk superiornya medialnya itu C7 dan juga inferiornya itu C8 dan juga CT1. Selanjutnya untuk cores itu terdiri dari lateral, posterior dan juga medial. Selanjutnya untuk terminal branches yang pertama ada musculo musculocutaneous nerve, axillary nerve, median nerve, ulnar nerve dan juga medial cutaneous nerve of the forearm. Dan juga ada ulnar nerve. Fungsinya untuk mengatur seluruh pergerakan motorik dan sensorik ekstremitas atas. Cedera dapat menyebabkan kelumpuhan atau kehilangan sensasi. Lanjut untuk laporan yang ketiga.
yaitu ada kasus Minho, 33 tahun, merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan juga inervasi. Kita mulai dari osa sendiri. Terdiri dari osanya itu terdiri dari os coxae atau pelvis, os femur, tulang paha, dan juga patella. Bisa dilihat artikulasi coxae sendiri itu ada di bagian paling atas dekat sakrum. Di bawah ada os femur yang merupakan tulang panjang. Sebentar. Tulang panjang, lalu ada os patella atau lutut, dan juga ada itu saja. Ada os tibia, os fibula juga di bagian bawah, dan juga ada osa tarsal dan juga phalanx. Oh ya, untuk artikulasinya itu sendiri ada artikulasio coxae, artikulasio genu, dan juga artikulasio talocruralis. Untuk muskuli ototnya tuh terdiri dari anterior, medial, dan juga posterior. Untuk anterior sendiri itu ada muskuli quadriceps femoris, yaitu rectus femoris, vastus lateralis intermedius, medialis, yang berfungsi untuk ekstensi lutut. Dan medial ada muskuli adductor longus, brevis, magnus, gracilis, dan juga fungsinya untuk aduksi paha. Untuk posterior ada musculus biceps, femoris, semitendinosus, semimembranosus, dan juga fungsinya untuk ekstensi panggul dan juga fleksi lutut. Selanjutnya, ini untuk bagian gambar muskulinya. Untuk anteriornya terdiri dari, bisa dilihat ada iliopsoas muscle, tensor fasciae latae muscle, sartorius muscle, vastus lateralis muscle, iliotibial tract, ada patella juga, patella ligamen, fibula, head of fibula. Terus selanjutnya untuk yang bagian anterior terdiri dari gluteus medius, gluteus maximus, adductor magnus, dan di bagian hamstring ada biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, dan di bagian betis ada gastrocnemius, peroneus longus, dan soleus. Selanjutnya di bagian sini ini belakang ada piriformis, gemellus superior, obturator internus, gemellus inferior, obturator externus, quadratus femoris. Di bagian betis lagi ada popliteus tibialis posterior, flexus digitoris longus, flexor hallucis longus, dan juga peroneus brevis. Selanjutnya yang terakhir untuk inervasi dari femoralis sendiri itu yang pertama ada nervus femoralis dari L2 hingga L4. Dia menginervasi otot anterior paha. Selanjutnya yang kedua ada nervus obturatorius L2 hingga L4 yang menginervasi otot medial paha. Selanjutnya ada nervus ischiadicus dari L4 hingga S3 yang menginervasi otot posterior paha. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah, udah.